ke materi yang ketiga oleh Bapak Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara. Untuk Bapak, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul di ruangan aula pada hari ini untuk bersama-sama dalam acara pelepasan KKN mahasiswa UIN Sumatera Utara. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan juga kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Sumatera Utara dan yang kami hormati juga dari Bapak Kepala BKKBN Sumatera Utara serta Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, yang terhormat juga Ketua Panitia, ada juga di sini dosen pembimbing lapangan DPL KKN UINSU, serta tidak lupa juga adik-adik ya, mungkin abang-abang kakak-kakak yang mahasiswa dari KKN UIN Sumatera Utara. Nah di sini kami mungkin ada juga abang kakak yang bertanya kenapa nih BPJS hari ini hadir di acara pelepasan KKN UIN Sumatera Utara. Nah yang pertama BPJS Ketenagakerjaan ini di Indonesia ini ada dua BPJS, ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin mohon izin kami di sini dari BPJS Ketenagakerjaan di cabang Medan Kota di Jalan Patimura. Nah, di sini kami hadir untuk memberikan lagi pemahaman kepada adik-adik dan juga mungkin para DPL apa ini perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, karena memang ada beberapa di masyarakat masih ada miskomunikasi atau misinformasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Nah yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan selama ini hadir untuk memberikan perlindungan jaminan sosial untuk peserta penerima upah atau tenaga formal melalui 5 program, di mana untuk UINSU sendiri yang info yang saya dapat untuk dosen-dosennya sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau di sini juga sosialisasi ini bisa juga untuk Bapak Ibu DPL yang mungkin sudah terdaftar, apabila belum nanti boleh juga bertanya pada sesi tanya jawab untuk bagaimana bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita ingin menginformasikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan perlindungan terhadap para peserta bukan penerima upah, dalam hal ini itu seperti tenaga-tenaga informal yang mempunyai usaha-usaha mandiri, ataupun juga terhadap abang-abang dan kakak-kakak yang akan melakukan KKN di wilayah masing-masing lokasi KKN-nya. Jadi nanti ke depannya abang dan kakak-kakak ini apabila terjadi resiko kecelakaan ataupun resiko-resiko lainnya yang nanti akan kami paparkan selanjutnya. Nah, abang kakak-kakak ini sudah mempunyai perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi orang tua di rumah juga kalau sudah tahu nih kakak-kakak sama abang-abang ini sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, lebih aman dan lebih tenang apabila mohon maaf ada sesuatu resiko yang terjadi pada abang kakak selama berada di lokasi wilayah KKN. Yang di sini kami harapkan abang kakak bisa bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu selama KKN ini, sehingga juga nanti ke depannya kita harapkan abang kakak ini juga apabila sudah lulus dari UINSU ini dan sudah mungkin sekarang juga sudah memiliki
usaha sendiri atau nanti bekerja pada suatu badan usaha atau instansi formal, abang dan kakak-kakak ini mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa saja nih program BPJS Ketenagakerjaan? Di sini ada abang-abang dan kakak-kakak kita yang ganteng dan cantik-cantik ini, yang baru lulus kemarin juga, masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, akan memberikan sekilas pandangan apa nih program BPJS Ketenagakerjaan. Ya ini memang mungkin jam-jam rawan ya, kalau abang kakaknya mungkin udah gelisah ini, udah jam-jam istirahat, jam mau makan, udah sesi terakhir. Tapi tenang saja, nanti di sini ada Abang Ari. Bang Ari ini akan menampilkan video ilustrasi. Oh nggak ada ya videonya. Nanti mungkin akan kita kirimkan via WA atau Telegram aja. Sedikit ilustrasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang kita lakukan di Desa Penari. Mungkin untuk waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak adik-adik semua? Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru semangatnya terasa. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ade sebelumnya, perkenalkan Dek, nama saya di sini Ari dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Kantor kita itu alamatnya yang di Jalan Patimura. Tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Ketenagakerjaan, itu Pak Ade merupakan kepala bidang pengawasan pemeriksaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Jadi adik-adik di sini kita ingin menyampaikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, dasarnya apa? Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program negara, ada aturannya. Kita dibentuk oleh undang-undang, yang terbaru ini ada arahan dari instruksi presiden. Turunannya ada dari Menteri Pendidikan, dan yang terbaru kita juga sudah melakukan penandatanganan antara BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumatera bagian utara dengan UINSU. Jadi adik-adik di sini dasarnya kita udah jelas. Jadi yang kita harapkan sebelum nantinya adik-adik ini masuk ke KKN, sudah terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Sangat beruntung adik-adik nantinya apabila KKN sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sebelumnya masih banyak yang melakukan KKN tapi belum terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih Bang bedanya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Pertanyaannya kan nanti muncul seperti itu. Saat ini ketika nantinya kita hanya menyebutkan BPJS, orang masih banyak ingatnya itu adalah BPJS Kesehatan. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat dengan BPJS ada dua sebenarnya. Ada BPJS Ketenagakerjaan dan ada BPJS Kesehatan. Bedanya di mana sini? Saat ini di Indonesia ada 6 program jaminan sosial. Salah satunya yang pertama adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan, salah satu kantornya yang ada di Jalan Karya. BPJS Kesehatan ini, dia hanya resiko sakit yang muncul dari dalam tubuh kita. Misalnya kita demam, flu, batuk, melahirkan, dan lain sebagainya. Itu menggunakannya adalah BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan ini, siapa yang wajib menjadi pesertanya? Yang wajib menjadi pesertanya adalah seluruh masyarakat Indonesia, terkecuali apakah yang di dalam kandungan hingga yang lanjut usia wajib menjadi peserta BPJS. Azan. Istirahat. Kita break sebentar ya, ada azan. Bisa kita lanjutkan lagi ya Dek ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai apa itu BPJS Kesehatan. Jadi sekali lagi BPJS Kesehatan ini hanya menjalankan satu program, yaitu jaminan kesehatan. Dan dia hanya menjamin resiko sakit yang muncul dari dalam tubuh kita. Apakah tadi batuk, flu, demam, melahirkan, pakainya adalah BPJS Kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya sudah melakukan KKN, ada yang bertanya masyarakat kepada adik-adik mengenai apa itu BPJS Kesehatan, adik juga udah tahu bedanya antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Nah, untuk yang kedua, kami BPJS Ketenagakerjaan, kami menyelenggarakan 5 program jaminan sosial yang lain. Kalau tadi BPJS Kesehatan hanya 1, jaminan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan kita menjalankan 5 program jaminan sosial yang lain. Apa aja itu, Dek? Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi nanti tamat pun dari sini adik-adik langsung masuki dunia kerja atau yang membuka usaha juga wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bedanya di mana BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini menjalankan 5 program tadi. Dia menjamin resiko kecelakaan kerja, resiko kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan wajibnya untuk siapa sih, Dek? Wajibnya untuk seluruh masyarakat pekerja. Apapun jenis pekerjaannya. Apakah dia di BUMN, pekerja mandiri, dan adik-adik sekalian yang akan memasuki KKN. Karena KKN itu nyata, ada resiko dalam setiap aktivitas pekerjaan. Coba deh, bisa nggak kasih tahu, ada nggak pekerjaan yang tidak ada resikonya? Ada nggak, Dek? Nggak ada kan? Seluruh pekerjaan ada resikonya. Tukang ojek ada resikonya. Gang ada resikonya. Pekerja kantoran sekalipun itu ada resikonya. Resiko itu bukan hanya pada saat dia di tempat bekerja. Jalan pergi dan jalan pulang hingga dia menuju pulang ke rumah itu ada resikonya. Nah, untuk adik-adik yang akan mengikuti KKN itu bisa terdaftar di 2 program. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Saya akan bahas yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Apa sih jaminan kecelakaan kerja ini? Jaminan kecelakaan kerja ini adalah perlindungan di dalam lingkup kerja. Kerja ini yang mana? Kalau kita berbicara mengenai adik-adik yang nantinya akan KKN, jalan menuju lokasi tempat KKN-nya pada saat aktivitas seluruh KKN hingga kembali lagi menuju rumah. Pada saat KKN-nya selesai, itu adalah lingkup kerjanya, lingkup perlindungannya. Jadi selama terjadi resiko baik di jalan atau nanti misalnya KKN amit-amit tergelincir di tangga dan lain sebagainya, atau misalnya ada binatang buas di sana, ada ular dan lain sebagainya, segala resikonya baik kecil ataupun besar akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bila sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seluruh biaya medisnya kita jamin. Resiko kecelakaan kerja itu, Dek, bisa 3 kemungkinannya. Yang pertama, dia bisa sembuh total. Kalau dia sembuh total, seluruh biaya medis rumah sakitnya kita jamin tanpa batasan biaya. Mungkin tadi boleh ditampilkan beritanya. Nah, ini salah satu driver ojek online di Kota Medan, itu yang baru-baru ini ditabrak angkot, sepeda motornya di bawah angkot. Itu dia kemarin pada saat direktur utama turun, dia sudah dirawat, biaya rumah sakitnya 350 juta lebih. Mungkin kalau orang mampu sekalipun biaya 350 juta dalam waktu yang cukup cepat, biayanya itu tidak terduga. Apalagi orang yang ekonominya masih di bawah, menengah ke bawah. Dari mana dia bisa mendapatkan uang secepat itu? Karena dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seluruh biaya medisnya kita jamin. Kaki kirinya diamputasi, di bawah lutut diamputasi. Dan dia akan diberikan kaki palsu nanti dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi yang pertama seluruh biaya medis kita jamin tanpa batasan biaya. Resiko yang kedua apa dari kecelakaan kerja? Yaitu mengalami cacat fisik atau cacat fungsi. Nah, jadi kalau cacat fisik ini misalnya diamputasi, itu kita sebut cacat fisik. Atau cacat fungsi, misalnya tangannya yang seharusnya bisa bergerak, karena kecelakaan kerja tidak bisa bergerak. Itu namanya cacat fungsi. Selain biaya medisnya, cacat fisik atau cacat fungsinya ada nilai santunannya. Nah, selain itu resiko yang ketiga dari kecelakaan kerja ini apa, Dek? Yaitu yang paling parah adalah mengalami resiko meninggal atau tidak tertolong. Yang kita terapkan dan yang kami doakan adik-adik menjalankan KKN-nya dari awal hingga berakhirnya KKN berjalan dengan lancar. Perginya selamat, pulangnya pun selamat. Tapi apabila resiko ini terjadi, itulah yang disebut dengan resiko kecelakaan kerja.
Bila seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli warisnya diberikan santunan minimal sebesar 70 juta rupiah. Itu dengan perinciannya santunan kematiannya 48 juta, biaya pemakamannya 10 juta rupiah, santunan berkalanya 12 juta rupiah. Jadi totalnya 70 juta rupiah. Hanya itu aja. Kalau orang peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, dia memiliki anak, dia juga akan diberikan beasiswa untuk anak yang ditinggalkan. Maksimal 2 orang anak, beasiswa untuk 1 orang anak senilai 87 juta rupiah. Santunan untuk 2 orang anak artinya sebesar 174 juta rupiah. Itulah yang disebut dengan program jaminan kecelakaan kerja. Yang kami harapkan adik-adik sekalian pun nanti pada saat terjun langsung kepada masyarakat bisa menjelaskan manfaat program ini kepada seluruh masyarakat, khususnya yang sudah bekerja. Apapun pekerjaan mereka, baik petani, pedagang, mereka bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama, program jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian di sini, bila terjadi resiko meninggal dunia, alasan apapun di luar hubungan kerja, misalnya apakah dia sakit, dia misalnya kemarin ini sakit COVID dan lain sebagainya, karena dia tua dan lain sebagainya, tetap akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta rupiah untuk keluarga yang ditinggalkan. Apapun alasannya, apakah karena dia misalnya di rumah habis sarapan tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun lagi, atau misalnya karena putus cinta dia bunuh diri, itu tetap dapat 42 juta rupiah diberikan kepada ahli warisnya. Nah, jadi jaminan kematian di sini dia tanpa melihat alasan dia yang jelas begitu dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, pastikan dia meninggalnya kenapa? Apakah ada hubungannya dengan resiko kerja atau tidak ada? Kalau misalnya ada resiko karena kerjanya, berarti yang diberikan adalah sebesar Rp1 juta. Apabila tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, santunan yang diberikan 42 juta rupiah. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk adik-adik yang akan melakukan KKN? Syaratnya gampang, cukup nama dan nomor KTP serta nomor handphone. Masing-masing di sini ketua kelompoknya ya. Nah, nanti kami akan mengirimkan format Excel yang harus dikirimkan. Kami akan kirimkan nanti melalui grup di Telegram ya. Di grup Telegramnya kami akan mengirimkan format. Jadi adik mendaftarkan diri dan seluruh anggotanya. Jadi total masing-masing 25 ya kelompok. Segera daftarkan, akan kami berikan 1 kode bayar. 1 kode bayar ini nanti adik tinggal langsung bayar. Cara bayarnya banyak, bisa dari mobile banking, dari ATM, Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Pertanyaannya berapa emang itu? Iurannya per bulannya hanya Rp16.800 per orang per bulannya. Jadi adik-adik ini nanti mau PKL 1 bulannya. Hanya mendaftarkan sebesar 16.800. Adik anggotanya berarti 16.800 kali 25 kurang Rp420.000 per kelompok. Jadi nanti kami kirimkan format Excelnya, nanti tinggal diisi nama, nomor KTP, dan nomor handphone. Akan kita proses. Setelah dilakukan pembayaran, kami akan menerbitkan kartu dan kwitansi pembayaran. Kartunya dipegang masing-masing deh. Amit-amit terjadi resiko, kartu itu yang akan ditunjukkan pada pihak untuk menjamin resiko yang terjadi. Jadi sebelum nanti masuk KKN sudah memegang kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan aktivitas KKN. Kabar gembiranya juga dari Pak Ade tadi sudah disampaikan, yang melakukan pendaftaran sebelum tanggal 25 di bulan ini akan kita berikan voucher kepada ketua kelompoknya. Jadi lakukan, siapa yang paling cepat
begitu nanti dilakukan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran, kirimkan bukti bayarnya, langsung kita berikan voucher kepada ketua kelompoknya langsung. Sebelum tanggal 25 Juni 2022, formatnya akan kita kirimkan. Jadi sekali lagi pesan kami kepada adik-adik, tolong sampaikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat yang nanti adik temui juga. Dan penjelasannya BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk seluruh masyarakat pekerja, apapun jenis pekerjaannya. Apakah dia pekerja di perusahaan, kantoran, pedagang, ojek online. Intinya setiap pekerja yang ada di Indonesia harus ada dua perlindungan. Ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalau dia nggak kerja gimana? Cukup hanya BPJS Kesehatan. Seperti itu. Sampai sini cukup paham ya? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya mungkin kita persilakan. 3 orang penanya. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk formulir pendaftaran, format Excelnya kita kirimkan melalui grup nanti. Segera lakukan pendaftaran. Yang melakukan pendaftaran dan pembayaran sebelum tanggal 25 Juni, langsung kita berikan voucher. Ada yang ingin bertanya? 3 orang penanya kita berikan kesempatan. Dul, tampilkan nomor handphone. Mungkin kalau misalnya, oh iya ada yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Eliza Mendra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak selaku anggota BPJS Ketenagakerjaan, yang mana tadi telah memaparkan semua tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pertanyaan saya, ketika seseorang yang sudah bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan, beliau mendapatkan kecelakaan di bulan ini, lalu naasnya di bulan selanjutnya dia juga kecelakaan, apakah biayanya itu diganti juga pada bulan selanjutnya? Mungkin itu pertanyaan saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ketika kita sudah mendaftarkan, contoh misalnya 3 hari kemudian mengalami resiko kecelakaan kerja. Nggak lama, 2 minggu kemudian dia kecelakaan kerja lagi. Itu dijamin atau tidak? Tetap akan dijamin. Berapa banyak dia mengalami resiko kecelakaan kerja, seluruhnya kita jamin. Katakanlah misalnya 3 hari, pada hari ini dia daftar. Perlindungan itu ada setelah dilakukan pembayaran iuran pertama. Setelah didaftarkan dan dilakukan pembayaran pertama, artinya adik-adik udah sah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada risiko langsung kita jamin. Hari ketiga setelah dia mendaftar terjadi risiko kecelakaan kerja. Contoh, misalnya dia katakanlah contoh di sawah, dia kena cangkul. Nah, jika 1 minggu kemudian dia mengalami risiko lagi, tetap akan. Jadi selama dia aktif KKN selama 30 hari ke depannya itu, dia mengalami kecelakaan kerja, tetap akan kita berikan. Seperti itu, tetap akan kita jamin. Sudah cukup jelas ya? Ada lagi mungkin? 2 pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Trisani dari Fakultas Usuludin. Saya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun. Yang ingin saya tanyakan, kecelakaan yang bagaimana yang bisa mendapatkan dana BPJS? Apakah keserempet, kita cuma lecet-lecet, atau kereta rusak itu dapat dari Bapak dana BPJS? Sekian, terima kasih. Sebelum daftar di mana, Dek? Di mana? Gojek. Oh, jadi sudah terdaftar melalui Gojek. Nah, jadi yang adik ini sebagai pekerja di Gojek, mitra Gojek, itu adalah perlindungan saat adik aktif sebagai mitranya. Artinya, baik itu selama mencari orderan, membawa penumpang, hingga kembali lagi ke rumah, itulah perlindungannya. Tapi untuk yang akan KKN ini, itu nanti beda. Yang didaftarkan lagi itu beda lagi sendiri. Itu perlindungannya adalah sama aktivitas KKN. Sekecil atau sebesar apapun resikonya, tetap akan kita jamin.
Misalnya di jalan nih menuju ke lokasi KKN, katakanlah keserempet mobil tadi, keserempet kereta, sepeda motor, itu tetap kita jamin. Resiko terkecil dan terbesar seluruhnya kita jamin. Selagi itu namanya resiko, dalam aktivitas KKN seluruhnya akan kita jamin. Seperti itu. Jadi selama aktivitas KKN baik di jalan, saat aktivitas bertemu langsung dengan masyarakat, hingga jalan pulang ke rumah, itulah akan kita berikan perlindungan. Sudah cukup. Cara proses klaim, nanti kita meninggalkan nomor handphone, dapat dihubungi. Yang jelas bila terjadi resiko kecelakaan kerja, adik kan nanti ada timnya, satu tim 25 orang, saling mengingatkan. Bila terjadi resiko kecelakaan kerja, yang adik nggak perlu panik, langsung bawa aja mereka ke rumah sakit atau klinik terdekat. Penanganannya yang penting harus medis, jangan dibawa ke yang non medis. Misalnya patah tulang, akupuntur, kem-kem, dan lain sebagainya itu nggak berlaku. Yang jelas bila terjadi risiko kecelakaan kerja, adik nggak usah mikir lagi. Langsung aja dibawa ke klinik atau rumah sakit yang bekerja sama. Kalau ada rumah sakit, langsung ke rumah sakit. Yang membedakan nanti pada saat terjadi risiko kecelakaan kerja, kebetulan kliniknya belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sistemnya adalah reimburse. Berarti keluarkan aja dulu biaya. Lalu lapor ke BPJS Ketenagakerjaan, nanti akan kita ganti. Tapi kalau klinik atau rumah sakitnya sudah bekerja sama, tinggal tunjukkan kartunya, adik sama sekali tidak keluarkan biaya spesial pun. Seluruh biayanya akan langsung rumah sakit yang menagih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nanti nomor HP kita tinggalkan, ada nomor HP rekan saya, ada Bang Abdul dan ada Kak Fira, ada nomornya nanti. Sudah cukup jelas? Daftar lagi? Iya. Ada lagi mungkin satu penanya? Iya boleh. Ya. Izin Bang Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Raywan Nasution, izin bertanya, apakah penanganan BPJS dengan non BPJS baik mengenai obat ini kembali kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah obat yang dari BPJS dan yang non BPJS itu sama? Nah, yang kedua, apakah penanganan waktu kami nanti KKN, penanganan kami yang BPJS sama yang non BPJS sama atau tidak? Terima kasih Bang Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Nah, disinilah peran kami hadir kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu tadi Dek, yang saya sampaikan. Orang kalau disebutkan BPJS saja lebih ingatnya BPJS Kesehatan. Yang ingatnya sakit, yang ingatnya pelayanannya dinomor-2-kan. Masuk rumah sakit sulit dan lain sebagainya. Mindsetnya kita ubah. Yang di BPJS Ketenagakerjaan tidak seperti itu. Jadi bila terjadi resiko, BPJS Kesehatan pakai sistem rujukan. BPJS Ketenagakerjaan tidak pakai rujukan. Begitu terjadi resiko, langsung dibawa ke medis atau yang penting rumah sakit, klinik yang terdekat. Seperti itu. Nah, untuk obat seperti apa? Obat sesuai dengan kebutuhan medis. Tidak ada pembedaan antara, oh ini BPJS Ketenagakerjaan, obatnya harus segini-gini, enggak ada. Selagi dokter merekomendasikan obat itu akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Cukup jelas Dek? Siap. Mungkin terakhir ya, satu lagi ya boleh. Dek, boleh tolong di... ini terakhir mungkin karena ada keterbatasan waktu, nanti nomor handphone bisa dicatat, nanti saya sebutkan terakhir nomor saya juga, di layar juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herwin, saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang ingin saya pertanyakan Pak, tentang BPJS ya. Ketika kami mendaftar BPJS, lalu terjadi kecelakaan atau di tempat kami itu kan misalnya jauh dari dari klinik atau dari rumah sakit, itu bagaimana cara solusinya Pak? Itu solusinya bagaimana Pak?
Terima kasih, pertanyaannya luar biasa, Dek. Jadi kalau misalnya kami lokasinya sedikit terdalam, itu penanganan medisnya seperti apa? Penanganan medisnya tetap yang kami sarankan, cari klinik dulu yang terdekat. Kan biasanya kalau katakanlah sekarang desa terpelosok sekalipun, itu pasti sudah ada medis. Apakah puskesmas, klinik itu bisa. Yang penting dia penanganannya medis. Karena sekarang terpelosok kalipun daerah, puskesmas selalu ada. Seperti itu. Yang penting dibawa ke medis. Terus misalnya karena jaraknya jauh, itu seperti apa? Nggak usah khawatir. Mulai dari biaya angkutan sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaraknya jauh nih kliniknya, nggak apa-apa, sewa aja mobil. Sewa mobil, biaya angkutan darat kita jamin per kasus itu paling tinggi 5 juta rupiah. Sewa mobil berapa sih? Katakanlah dia sewa mobil, paling menuju sampai dengan ke penanganan medis itu katakanlah paling mahal 1 juta rupiah, itu udah paling jauh. Nah jadi untuk menuju ke medisnya itu biaya angkutannya sudah dijamin. Yang penting sama-sama kita ingat dan sampaikan ke anggotanya yang lain, ke teman-teman yang lain, harus dibawa ke medis terdekat. Intinya itu deh, tetap dibawa ke medis, apakah puskesmas ataupun klinik. Puskesmas itu tiap kelurahan atau desa sekarang udah pasti ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Siap. Mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan, boleh hubungi nomor handphone saya. Nomor saya di 0852 9710 1550. Nomor handphone juga di layar di 0852 9710 1550. Sekali lagi, yang melakukan pendaftaran dan pembayaran sebelum tanggal 25 Juni akan kita berikan voucher langsung kepada ketua kelompoknya. Formatnya nanti nomor handphone masing-masingnya. Kita berikan kode bayar, adik-adik tinggal langsung bayar ke bank, tunjukkan kode bayarnya itu. Setelah bayar kita berikan kwitansi pembayaran dan kartu untuk masing-masing orangnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga adik-adik lancar dan selamat dalam melakukan aktivitas KKN-nya. Amin. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas sosialisasi terkait program BPJS Ketenagakerjaannya. Mungkin sedikit saja saya tambahkan, besar harapan kami untuk adik-adik ini bisa tergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena ini merupakan pilot project lah yang pertama di Sumatera Utara. Kita harapkan UIN Sumatera Utara sudah bisa juga menjadi kampus pertama yang peserta KKN-nya terdaftar menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Karena yang saya tahu yang baru terdaftar itu UIN di Pekanbaru ya. UIN itu sebanyak 4.700 juga sedang on progress untuk terdaftar. Semakin cepat kita terdaftar, semakin cepat perlindungan untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Adik-adik akan terlindungi mulai dari berangkat dari Medan hingga perjalanan menuju lokasi masing-masing wilayah KKN-nya hingga perjalanan pulangnya kalau terjadi apa-apa itu menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata dan perbuatan kami. Semoga kita bisa menjalin kerjasama dengan baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada Bapak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Utara. Kami harapkan adik-adik dapat memahami itu dan saya pikir dan kampus pikir ini adalah salah satu cara untuk mempermudah adik-adik dan melindungi kalian.